Yesus itu bukan bagian hidup kita. Yesus adalah hidup kita. Kalau kita cari Tuhan hanya pada saat tertentu, pada saat lagi terdesak, pada saat kita lagi susah, baru datang sama Tuhan, berarti Tuhan itu hanya part of our life. Tujuan saudara akan menentukan apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara lakukan. Area hidup kita di mana firman Tuhan tidak diberikan ruangan di situ, area itu masih dalam kegelapan. Kegelapan di situ, nggak ada breakthrough di situ, nggak ada pertumbuhan di situ. Apa kabar saudara semua? Ya, seminggu ini kita tahu kita lewatin seminggu dan kita masuk minggu yang baru. Kita datang ke rumah Tuhan dan saya apresiasi buat setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini. Terutama buat setiap saudara yang datang before time. So kita punya budaya untuk bisa datang before time. Kita hormati, kita hargai Tuhan di dalam rumah ini. So saya mau apresiasi buat setiap saudara sekali lagi buat yang melayani. Berikan tepuk tangan buat yang melayani dong. Thank you. Mereka datang lebih pagi, mereka tadi dikatakan ada yang kelihatan, nggak kelihatan. Emang ada yang nggak kelihatan ya? Ada. Itu yang di atas nggak kelihatan. Dan mereka melayani datang lebih pagi. Karena supaya setiap saudara bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. So hari ini saya akan membagikan pesan Tuhan yang saya beri judul The Vine and the Branches. Kita masih dalam tema di bulan ini, The Purpose of God. Mari siapkan catatan saudara. Ini ada satu budaya di dalam gereja ini untuk siap saudara mengeluarkan catatan saudara. The vine and the branches. Pokok anggur dan ranting-ranting. Satu kali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah metafora mengenai pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dan ini adalah sesuatu yang powerful yang kita akan baca pada pagi hari ini. Yohanes 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Sudah siap? Oh yang siap cuma beberapa orang. Sudah siap? Oke, saya baca ayat yang pertama, yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, lalu kita baca ayat terakhir bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 sama-sama. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari apa yang Yesus ajarkan ini kita bisa pelajari bahwa Bapa mempunyai tujuan dalam kehidupan saudara dan saya agar setiap kita berbuah banyak atau menghasilkan buah yang banyak. Katakan amin. Nah, ini sesuatu yang bukan kita hasilkan sendiri, ini bukan sesuatu yang kita upayakan sendiri, tetapi ini hanya sesuatu yang bisa kita lakukan ketika kita ada di dalam Yesus. Katakan amin. Dan Yesus mengatakan begini, dan dengan demikian kita adalah murid-muridnya. Jadi murid dan berbuah banyak itu adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Katakan amin. Jadi kalau kita mengaku murid Yesus, cirinya jelas kita pasti berbuah banyak. Di dalam TPT-nya dikatakan, when you live bear abundance fruit, you demonstrate that you are my mature disciples who glorify my Father. Ketika hidupmu menghasilkan buah yang melimpah, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku yang dewasa yang memuliakan Bapakku. Saya percaya bahwa setiap kita semakin kita dewasa di dalam Tuhan, sebagai muridnya kita semakin menghasilkan buah yang semakin banyak di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, Yesus mengatakan bahwa pada saat kita menghasilkan buah yang banyak, Bapa dipermuliakan. Beberapa waktu lalu
Anak saya minggu lalu anak saya baru pulang dari Kuala Lumpur dan hari ini juga dia berangkat kembali kuliah. Dan dia bawa titipan kami dari Kuala Lumpur, dia bawa durian musangking. Kalau saudara yang suka durian, saudara tahu durian musangking. Dan kami makan durian. Anak saya yang tadinya gak suka durian jadi suka durian. Kita buka kotaknya lalu kita makan musangking dan waduh enak banget. Enak banget. Dan saudara tahu apa, di kotak itu di depannya ada stiker. Nama pengusaha dari durian itu, nomor teleponnya, Instagram account-nya, cara bagaimana menghubungi untuk bisa order itu durian. Dan pada kita makan, pada saat kita menikmati buahnya, dan kita bilang, ini durian dari si pengusaha ini, enak. Dan ketika satu hari ada orang yang menanyakan referensi musangking apa yang enak di Malaysia, dan kita langsung kasih tahu, lu beli aja musangking dari tempat ini, karena duriannya enak. Pengusahanya dipermuliakan, pengusahanya dapat kredit, pengusahanya dapat dipercaya, pengusahanya dapat diandalkan. Karena apa? Karena buahnya. Sama halnya dengan setiap kita, pada saat buah kita bisa dinikmati oleh orang, yang dapat kemuliaan itu adalah Bapa kita yang adalah pengusaha kita. Jadi berbuah banyak itu adalah hasil dari sebuah akibat. Atau dari sebuah sebab. Dan kita mau belajar sebabnya kenapa dan bagaimana kita bisa berbuah banyak di sini. Yang pertama, kita di ayat kedua kita bisa pelajari bahwa Bapa bekerja di dalam kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kata potong di sini, kalau kita baca ayat ini kita nggak lebih dalam, kita pikir waduh gua dipotong nih sama Tuhan nih. Tapi kata potong di sini di dalam terjemahan aslinya yaitu airo, to raise from the ground, to lift up, to elevate. Jadi setiap ranting padaku yang tidak berbuah dibangkitkannya, dinaikkannya, ditopangnya, diangkatnya supaya bisa menghasilkan buah. Sudah tahu bahwa hidup kita sebelum kita terima Yesus, hidup kita itu perlu diangkat loh sama Tuhan. Hidup kita perlu dibangkitkan, hidup kita perlu dinaikkan oleh Tuhan. Dan bahkan pada saat kita mengikuti Yesus pun dalam musim-musim tertentu dalam kehidupan kita, kita bisa saja mengalami yang namanya down. Kita bisa saja mengalami yang namanya pada saat mengalami penurunan di situ. Kita bisa saja mengalami kemunduran, kita bisa saja mengalami keterpurukan di situ. Kita bisa mengalami kegagalan, mungkin sehingga kita tidak menghasilkan buah. Tapi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, Bapa mengangkat kita, elevate us, to lift up hidup kita, untuk mengangkat kita, to raise us, untuk bangkitkan kita dari tanah. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Kata kuncinya di sini, di ayat kedua tadi dalam TPT yang dikatakan, He cares for the branches connected to me. Dia peduli dengan cabang-cabang yang berhubungan dengan dia. By lifting and propping up the fruitless branches and pruning every fruitful branch to yield a greater harvest. Artinya, dia peduli dengan cabang-cabang yang berhubungan denganku, dengan mengangkat dan menopang cabang-cabang yang tidak berbuah dan memangkas setiap cabang-cabang itu yang berbuah itu untuk menghasilkan panen yang lebih besar. Kata kuncinya adalah kita harus terhubung dengan Yesus lebih dahulu, baru kita bisa melihat bahwa Bapa mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Bahwa setiap mereka yang tidak berbuah, diangkatnya, ditopangnya, dibangkitkannya supaya kita bisa berbuah. Dan kita yang menghasilkan buah, kita dipangkasnya, dipruning supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, melalui Yesuslah kita bukan saja diangkat, dibangkitkan, atau kita di pruning atau dipangkas,
Tapi kita dibawa masuk ke dalam tujuan Bapa dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saya tulis sebuah statement di sini. Tuhan mempersiapkan kita untuk apa yang telah Dia siapkan untuk kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk apa yang Dia telah siapkan untuk kita. Jadi kita di-shape sedemikian rupa, entah itu diangkat, entah itu dipangkas, Dia shape hidup kita supaya kita bisa masuk ke dalam tujuan Dia. Katakan amin. Sudah tahu, ingat saya waktu anak saya masih balita, ada satu mainannya yang kotak, lalu kotak itu ada lubangnya. Lubang itu berbentuk ada yang bundar, ada yang persegi 4, ada yang bintang. Saudara yang punya anak, saudara ngerti maksud saya. Lalu di situ ada yang segitiga dan ada piecesnya di situ, ada mainannya yang harus dimasukkan ke dalam lubangnya. Segitiga masuk ke dalam segitiga, bundar masuk ke dalam bundar, bintang masuk ke dalam bintang, persegi 4 atau kotak masuk ke dalam persegi 4. Saudara tahu, kalau kita mencoba memasukkan segitiga, bentuk segitiga kepada lubang yang berbentuk bintang, gak akan masuk, betul ya? Gak akan pernah bisa masuk. Dia harus fit in. Shape-nya apa, lubangnya apa, harus shape-nya sama masuk. Nah demikian saudara dan saya, kalau kita ingin masuk ke dalam tujuannya Tuhan, Dia akan shape hidup kita supaya kita bisa masuk ke dalam tujuannya Dia. Entah itu melalui kita diangkat dan dipulihkan terlebih dahulu, entah itu kita dipangkas, dipruning sedemikian rupa supaya kita bisa fit in masuk ke dalam tujuannya Dia dalam kehidupan kita. Pada saat kita diangkat oleh Tuhan dari masa lalu kita, dari hidup kita yang lama, dari dosa, dari kegagalan, dari kejahatan kita yang kita lakukan, dari kegagalan kita, dari kekecewaan kita. Apakah Tuhan gak bisa melihat bahwa kita bisa menghasilkan buah? Bisa. Makanya Dia angkat hidup kita. Jadi buat setiap saudara, kita harus punya mindset yang sama bahwa aku hidupku masih kacau balau begini, Pastor. That's okay, that's fine. Sepanjang saudara terhubung, terkonek dengan Yesus, dan saudara izinkan Bapa di sorga untuk memulihkan setiap saudara, mengangkat hidup saudara, saudara pasti akan fit in masuk dalam tujuannya Dia. Yang amin cuma 2 orang. Pada saat kita dibersihkan dan dipangkas oleh Tuhan, apakah Tuhan bisa melihat bahwa kita bisa berbuah lebih banyak? Tentu saja. Makanya Dia pangkas hidup kita, Dia pruning hidup kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. GKS Balikpapan memiliki mindset ini. Dia bekerja di dalam kita terlebih dahulu sebelum Dia bekerja melalui kita. Saudara catat ini. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah Dia bekerja dulu di dalam hidup kita. Dibereskan hidup kita terlebih dahulu, baru Dia bisa bekerja melalui kita. Jadi kalau hari-hari ini entah apa yang saudara alami, entah saudara lagi diangkat oleh Tuhan, saudara lagi di-elevate oleh Tuhan, saudara lagi di-raise up oleh Tuhan, atau saudara merasa saudara lagi di-pruning oleh Tuhan, ingat ini, bahwa Dia sedang membawa saudara untuk fit in masuk dalam purpose-nya Dia. Kalau kita punya mindset yang benar, pada saat kita pulang dari ibadah ini, ini gak enak sih. Ini sih gak enak Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita sedang di-shape oleh Tuhan untuk bisa masuk ke dalam tujuannya, kita akan datang sama Tuhan dan kita ucapkan syukur sama Dia. Karena Dia perlu terlebih dahulu bekerja di dalam kita sebelum Dia bekerja melalui kita. Dia perlu bekerja di dalam kita sebelum kita bisa menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kita. Dia harus bekerja di dalam kita terlebih dahulu sebelum kita menghasilkan apa yang Galatia katakan di Galatia 5. Menghasilkan kasih, menghasilkan sukacita, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebelum itu semua, Dia bekerja dulu di dalam kita. Seringkali yang kita lihat, kalau Dia ingin bekerja menumbuhkan buah kesabaran aja dalam kehidupan kita, percaya sama saya, yang datang di depan kita adalah orang-orang atau hal-hal yang membuat kita gak sabaran.
Kalau dia ingin menumbuhkan hal di dalam hidup kita, yaitu kasih dalam kehidupan kita, dia bisa muncul tuh hal-hal di depan kita yang membuat kita mau nggak mau kita harus bisa mengasihi orang ini. Sekalipun ngejengkelinnya, ngeselinnya, ngejahatin. Kalau dia ingin menumbuhkan sukacita di dalam kehidupan kita, itu bisa muncul di depan kita hal-hal yang bisa membuat kita hilang sukacita di dalam Tuhan. Tapi pada saat itu terjadi, pada saat kita punya konsep berpikir dan mindset yang benar, maka apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena kita tahu itu membentuk kita untuk masuk, membawa kita masuk dalam tujuannya Dia. Yang kedua di ayat keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara bayangkan jika ada ranting yang atau cabang yang tidak tinggal dan melekat pada pokoknya, dia akan kering dan mati. Saya bawa contohnya di sini. Ini ranting ini mati. Kenapa dia bisa mati? Karena dia tidak tinggal dan melekat dengan pokoknya. Kalau lihat, saudara lihat sebuah pohon, sepanjang pohon itu ranting atau cabang itu melekat sama pokoknya, dia nggak akan pernah kekeringan. Tapi sekali dia lepas dari pokoknya, dia menjadi kering dan dia menjadi mati. Mencoba untuk hidup terlepas daripada Yesus, tidak tinggal dan tidak melekat padanya adalah sebuah kesia-siaan. Perintahnya jelas, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam Dia. Jadi kalau kita bisa melihat anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya, hidupnya struggle, dan kita lihat bertahun-tahun mengaku mengikut Yesus, tapi kita nggak bisa benar-benar melihat buah dalam kehidupannya. Jangan-jangan dia tidak benar-benar tinggal di dalam Yesus. Karena pada saat kita tinggal di dalam Dia, kita menerima kehidupannya. Ingat beberapa minggu lalu saya bagikan tentang Zoe. Kita menerima kehidupan Allah sendiri. Itu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan itulah kita bisa bertumbuh dan kita bisa menghasilkan buah. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah bukan hasil usaha kita. Buah bukan hasil upaya kita atau perbuatan kita. Buah adalah hasil karena kita melekat dan kita tinggal di dalam Yesus. Melekat aja sama Dia, tinggal di dalam Dia, maka buah itu akan tumbuh dalam kehidupan kita. Saudara nggak pernah lihat, mungkin pohon nggak bisa ngomong, tapi kalau kita nggak pernah lihat bahwa ada pohon, ada ranting atau cabang yang dia, oh ayo hasilkan buah, nggak ada, melekat aja. Terima kehidupannya, maka buah itu akan keluar dari hidupnya. Banyak orang berusaha untuk sabar, tapi berupaya dengan kekuatan sendiri. Padahal Alkitab sudah memberikan satu jalan yang kita bisa ambil. Yaitu apa? Melekat aja sama Yesus. Terima kehidupannya. Dan izinkan Dia bekerja dalam hidupmu. Maka buah-buah itu akan keluar. Di ayat kelima sekali lagi Yesus mengatakan, mengulangi perkataannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di luar Yesus bukan saja membuat kita tidak berbuah dan tidak dapat berbuat apa-apa,
Tetapi kita menjadi ranting yang kering. Dan ranting kering ini udah gak ada gunanya. It's useless. Saya tahu saya bisa dapat ini dari mana? Beberapa hari lalu waktu saya selesai nyusun khotbah ini, saya langsung WA tim gardener di BSB. Saya bilang, tolong dong carikan saya ranting yang kira-kira panjangnya 60-an senti deh. Lalu dia cari di semak-semak. Ketemunya di semak. Ini ranting ini kalau saudara lihat bukan baru dipatahkan dari pohon. Tapi udah di semak-semak. Dan kalau ini tidak diselamatkan oleh saya di sini, ini udah tinggal dibuang dan dibakar. It's useless. Tipuan terbesarnya gini. Pada saat sebuah ranting atau sebuah cabang itu mungkin terlepas dari pokoknya. Mungkin dia masih ada daunnya. Daunnya masih hijau. Tertipu sendiri. Kok kayaknya gue masih bisa rohani ya? Kok masih bisa ada hijaunya? Gue masih hidup ya? Pada sesungguhnya udah mati. Tinggal tunggu waktu daun yang tadinya hijau lama-lama kering. Berubah warna jadi coklat, kuning coklat, lama-lama kering mati. Pelan-pelan batangnya yang tadinya hidup, kelihatan di dalamnya ada masih basah karena ada nutrisi yang di situ yang diterima dari pokoknya. Dia masih bisa hidup. Tapi sebentar lama-lama kering, lama-lama mati. Hidup di luar Yesus adalah sebuah kesia-siaan. Katakan amin. Jesus is not part of our life. He is our life. Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, Yesus itu bukan bagian hidup kita. Yesus adalah hidup kita. Ada salah kalau kita berpikir bahwa kerohanian itu hanya bagian dari hidup saya. No. He is everything in our life. Kalau kita cari Tuhan hanya pada saat tertentu, pada saat lagi terdesak, pada saat kita lagi susah, baru datang sama Tuhan, berarti Tuhan itu hanya part of our life. Tapi kalau kita terus melekat sama Dia, every season in our life, He is our life. Dialah hidup kita. Dan saya mau mengajak jemaat GKS Balikpapan, kita harus tahu He is our life. Dia bukan part of our life. Dia bukan sebagian atau bagian kecil dari kehidupan kita. Dialah hidup kita sesungguhnya. Karena di dalam Dia, kita useless. We are nothing. Without Him, we are nothing. Gak semua orang punya pemikiran seperti ini. Aku masih punya skill kok. Aku masih punya kemampuan kok. Aku masih punya pengalaman kok. Aku masih punya pendidikan kok. Aku bisa lakukan sesuatu, aku punya keterampilan kok. Ya, kita bisa melakukan sesuatu dari itu. Tapi Alkitab mengatakan, di mata Tuhan, we are nothing. We are useless. Gak ada satupun dari itu yang kita bisa dipakai oleh Dia for His kingdom. Tapi kalau kita melekat sama Dia, kita terima hidupnya. Dan kita menghasilkan buah. Dan Bapa di sorga dipermuliakan karena kita menghasilkan buah. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Di ayat yang ketujuh. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerima. Seneng ya terima ayat ini ya. Kadang-kadang orang cuma baca buntutnya aja. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini bukan kayak genie magic lamp yang saudara mintalah 3 permintaanmu maka aku berikan. It's not like that. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi poin ketiga adalah firman Tuhan harus tinggal di dalam hidup kita. Karena dalam prosesnya firman Tuhan itu seperti makanan buat rohani kita. Di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dengan kata lain, kalau manusia mau hidup, bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, bukan dari bakmi saja, bukan dari nasi padang, bukan dari saja. Karena itu hanya untuk buat our physical, buat fisik kita. Tetapi manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau kita tidak terima firman yang keluar dari mulutnya Allah, dengan kata lain kita nggak hidup. Kemarin saya share sama anak-anak Stargi, kemarin pas saya melayani di Stargi, saya bilang sama mereka, saya bilang ayat yang sama. Kita hidup bukan dari makanan-makanan yang kita makan setiap harinya, pagi, siang, malam saja. Kata saja itu penting, berarti bukan hanya itu. Tapi kita perlu setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah untuk jadi makanan buat setiap kita. Untuk terima asupan dari kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kita menjadi hidup. Izinkan firman Tuhan itu menerangi seluruh ruangan di dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang parsial. Saudara parsial? Pilih-pilih. Kalau saya suka firman ini saya terima. Kalau saya nggak suka, udahlah. Kalau ini menyenangkan hati kita, amen. Giliran yang menemplak kita, keras banget firmannya. Yang ini saya mau taat. Oh kalau yang ini ntar dulu deh. Yang ini saya bila kasih ruangan dalam hati saya, yang ini, nanti dulu. Saya catat ini, area hidup kita di mana firman Tuhan tidak diberikan ruangan di situ, area itu masih dalam kegelapan. Dan di saat ada kegelapan di situ, nggak ada breakthrough di situ, nggak ada pertumbuhan di situ. Saya ulangi sekali lagi, saudara melototi saya soalnya. Area hidup kita di mana tidak ada kebenaran firman Tuhan, terang firman Tuhan masuk ke dalam situ, di area itu ada kegelapan karena nggak ada terang. Di mana area itu tidak ada terang, di tempat itulah, di area itulah nggak ada pertumbuhan, nggak ada breakthrough. Dan di mana kegelapan, disitulah musuh bercokol dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa jadi orang Kristen yang on fire sama Tuhan. Tapi kalau ada ruangan di situ yang masih gelap dan tidak kita izinkan firman Tuhan itu menerangi di situ, musuh masuk dari situ. Dan kita musuh masuk dari situ, dari pintu belakang. Saudara lagi on fire. Tiba-tiba saudara, kenapa ya gue jadi lemes lagi ya? Kok hilang gairah sama Tuhan ya? Kok mundur lagi dari Tuhan? Padahal kemarin lagi menggebu-gebu lu. Habis lompat-lompat. Sesaat kemudian, balik lagi. Tanpa firman Tuhan, mustahil seseorang bisa bertumbuh dewasa di dalam kerohanian. Tanpa firman Tuhan, mustahil buat anak-anak Tuhan itu mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan. Bukankah tanpa firman Tuhan juga kita menjadi mudah tersesat atau disesatkan? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayatnya jelas, gak perlu penafsiran. Firman itu pelita. Pelita itu lampu bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Saya pernah bagikan ini, Pastor Andri pernah bagikan ini. Saudara pernah bayangkan kalau kita jalan dalam kegelapan, kita nggak tahu lubang di depan, kita nggak tahu ada gundukan di depan, kita nggak tahu jurang udah di depan. Satu kali di Bali, pas lagi liburan saya jalan, ada satu jalan, karena depan saya tusuk sate, persis depan saya itu pantai. Malam kalau pantai kan gelap banget ya. Jadi lampu di kanan kirinya itu enggak, walaupun ada lampu tapi enggak benar-benar bisa menerangi apa yang di depan.
Lampu mobil kebetulan juga nggak bagus-bagus banget, nggak tembus ke depan. Waktu saya jalan, tiba-tiba saya rem mendadak. Kenapa? Karena jalannya putus, tiba-tiba tuh udah pantai di situ. Coba saudara bayangin kalau kita jalan dalam kegelapan, bener-bener nggak ada lampu sama sekali. Apa nggak ada mobil itu terjun masuk ke dalam pantai? Saudara ngerti gak sih maksud saya? Karena firman Tuhan itu terang, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi kalau ada terang, lubang kita kelihatan. Jadi kalau ada terang di situ, ada lubang di situ, tinggal keputusan kita. Gue mau masuk dalam lubang atau gue memilih untuk pinggir. Waktu dulu belum ada terang Tuhan, kita semua waktu kita masih berdosa, kita masih belum ada terang Tuhan, itu buta sama gelap sama sekali, waktu jatuh aja. Tapi kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Ada terang Yesus dalam kehidupan kita. Ada lubang di jalan kelihatan, pilihan. Bukan lagi karena digerakkan oleh kebiasaan dosa atau daging ini, tapi itu pilihan. Jadi makanya anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, dibebaskan oleh Yesus, jatuh di dalam dosa itu pilihan. Kenapa? Karena ada terang di situ. Kecuali memang saudara memilih bahwa tidak ada terang. Tidak perlu ada terang di situ. Jadi automatically pasti jatuh. Jadi kita perlu firman Tuhan. Makanya saya bilang kemarin sama anak nostalgi. Jangan abaikan perenungan firman-Mu setiap hari. Jangan jadikan merenungkan firman Tuhan itu kayak kewajiban. Itu bukan kewajiban, itu kehidupan. Saudara makan kan bukan kewajiban ya, tapi kehidupan. Nggak perlu disuruh otomatis pada saat saudara membutuhkan. Pagi bangun saudara mau breakfast, sarapan, siang makan siang, habis ini pulang ibadah, saudara pasti makan siang. Malam nanti kita makan. Itu kehidupan. Jadi kita mesti punya mindset pada saat kita baca firman, kehidupan karena saya butuh ini. Dan bahkan lebih jauh karena saya cinta akan firman Tuhan. Saudara gak mungkin bisa mencintai Yesus kalau saudara gak cinta firman Tuhan. That's nonsense. Yesus adalah firman itu sendiri, firman yang hidup. Hari ini kita puji Tuhan, kita bisa percaya sama Dia sekalipun kita tidak melihat Dia secara kasat mata. Katakan amin. Karena Dia tidak kasat mata, tapi Dia ada firman yang kita bisa lihat dan kita bisa baca. Yaitu Bible-mu. Dalam bentuk buku kah, dalam bentuk aplikasi kah, atau software kah. Dia ada di situ. Jadi kalau saudara cinta sama Yesus, saudara pasti cinta sama firman Tuhan. Coba ngomong kanan kirimu, cintai firman Tuhan. Oke, saudara sudah bolak-balik dengar pendeta khotbah begini, baca firman. Iya sih. Saya mau saudara pulang jadi pelaku firman. Tadi kita doanya udah awal udah jelas. Jadilah pelaku firman. Carilah waktu yang terbaik buat saudara. Kalau saudara manusia pagi, merenungkan firman waktu pagi. Kalau memang bisa saudara punya waktu pagi hari. Kalau enggak, malam pada waktu sebelum saudara tidur. Tapi pastikan firman Tuhan itu saudara baca. Saya punya satu kebiasaan. Kalau saya di pagi hari, kalau saya duduk sarapan, buka plastik roti, selai-selai roti, Bible. Waktu saya baca Bible, saya pastikan sebelum saya buka gadget saya baca Bible lebih dahulu. Karena Bible itu lebih penting. Saudara ngerti maksudnya? Itu kan cara kita membangun kebiasaan kita. Kadang-kadang orang baru bangun tidur, baca WA dulu. Bukan cari Tuhan dulu, wajah Tuhan, dia dengar dia, cari dia ngomong apa sama kita pagi hari ini. Yang kita buka gadget dulu, buka Instagram dulu, buka dulu siapa yang follow, siapa yang like. Ya, cari dia dulu dong. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah sebuah akibat dari sebuah sebab. Tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Sudah tahu pada saat saya merenungkan ini, kok bisa ya Tuhan berfirman minta apa saja loh.
yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Kok bisa? Karena pada saat kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita menjadi selaras dengan Dia. Jadi apa yang kita minta itu adalah kehendaknya Dia. Makanya dikabulkan. Bukan kayak jini yang saudara minta apa saja, gosok-gosok lalu terjadi dalam hidupmu. Karena kita tinggal di dalam Dia dan firman di dalam kita. Kita menjadi selaras dengan Dia. Pada saat kita selaras, apa yang menjadi kehendak kita, apa yang kita doanya kita, itu sama dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu yang dijawab oleh Dia. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah muridku. Ingatlah, tujuan Tuhan supaya kita bisa berbuah banyak. Sehingga kita bisa dikatakan murid-muridnya. Sehingga Bapa kita di sorga dipermuliakan. Kesimpulannya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ayat yang sudah sangat-sangat sering kita dengar. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Murid, katakan murid. Ada hubungannya murid sama tadi murid. Karena murid itu harus buahnya mesti kelihatan, terlihat. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah amanat agung buat setiap kita. Dan seringkali yang kurang mendapat penekanan dan perhatian adalah ayat yang terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sebuah statement yang powerful. Saudara catat ini. Penyertaan Tuhan adalah jaminan setiap kita untuk sampai kepada tujuannya. Jadi pada saat Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, His purpose. Penyertaan Tuhan adalah sebuah jaminan. Pasti kita nyampe kepada tujuan itu. Makanya kenapa dia bilang, aku menyertai kamu. Karena tanpa penyertaan Tuhan kita gak akan bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Dalam hal ini adalah kita supaya menjadi murid dan menghasilkan buah yang banyak. A purpose will determine what we think and what we do. Sebuah tujuan akan menentukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan panggil kita untuk menjadi murid yang menghasilkan buah yang banyak, dan itu akan membentuk pikiran kita dan membentuk apa yang kita lakukan. Itu akan memengaruhi yang kita pikirkan dan memengaruhi apa yang kita lakukan. Yang tadi saya katakan anak saya minggu lalu dia pulang karena dia ada term break, ada break dalam kuliahnya. Dia datang ke Balikpapan, dia liburan. Purpose-nya liburan. Jadi kalau liburan berarti yang dia pikirkan dan lakukan adalah dia spend time dengan kita, dengan family, dengan teman-temannya. Tapi lain halnya kalau misalkan dia bilang, Dad, kayaknya aku kembali, aku mau for good deh. Aku udah kayaknya gak bisa lagi kuliah, aku udah gak kuat lagi. Lain halnya kalau purpose dia kembali, dia gak mau kuliah lagi. Waktu-waktu kita tadinya bisa happy-happy, bisa jadi pertempuran dan peperangan di dalam rumah itu. Kenapa lu gak mau kuliah lagi? Semakin lama dia di dalam rumah, semakin pertempuran itu semakin ganas. Karena kita pengen dia supaya tetap sekolah dan kuliah. Ngerti gak maksud saya? So the purpose akan menentukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Sama seperti saudaranya hari ini datang. Saudara datang ibadah pada hari ini datang dengan tujuan yang berbeda-beda loh. Ada yang cuma mau ibadah saja, ada yang cuma mau sedang mencari gereja, ada yang sedang mencari keluarga rohani, ada yang saudara ingin, saya cuma pengen berdoa cari Tuhan, ada yang saudara yang pengen mendengar khotbah aja, ada yang saudara yang ingin menghilangkan rasa bersalah saudara karena saudara mungkin sudah lama gak beribadah. Ada yang cuman saudara datang cuma pengen centang punya tick box, minggu pagi ting ibadah dan habis ini makan siang tik, habis itu soleh olahraga tik. Ada yang datang karena ingin ketemu keluarga rohani. Ada yang datang karena ingin cari keluarga rohani. Ada yang datang karena saudara punya tujuan. Saya ingin mau belajar, saya ingin dimuridkan, saya ingin menjadi murid Yesus.
Tujuan saudara akan menentukan apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara lakukan. Kalau saudara datang dan saudara ingin mencari keluarga dan rumah rohani di mana saudara bisa tanam dan saudara bisa tumbuh, saudara dimuridkan dan saudara bisa memuridkan, maka yang saudara pikirkan dan saudara lakukan pasti berbeda sama sekali cuma dengan orang yang datang cuma mau ibadah, cari Tuhan dan selesai. Saya nggak bilang bahwa ini salah-salah, cuma saya bilang purpose-nya apa. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau pada saat kita ingin bertumbuh, kita ingin bertumbuh menjadi dewasa, nggak ada cara lain, kita harus tertanam. Entah di gereja ini atau entah di gereja lain, saudara harus tertanam dan menjadi bagian dari tubuh Kristus di situ. You have to choose. Tapi saudara yang tahu ini adalah rumah rohani saudara, ini ada keluarga rohani saudara. Setiap minggu saudara nggak usah pusing. Minggu pagi saya udah ke BSB, saya naik ke Pentasiti. Karena di sini rumah saya, keluarga rohani saya. Yang saudara lakukan beda. Yang mengerti katakan amin. Setelah ibadah, kita selalu siapkan ada snacks, ada kopi di luar. Supaya kita, karena ibadah gak selesai pada doa berkat saudara pulang. Enggak, ibadah itu selesai pada saat saudara selesai kongko-kongko di luar, ngobrol dengan orang-orang, berfellowship. Dan kalau kita berpikir, kalau saya mau ketemu keluarga rohani saya, ada gak saudara kalau ketemu keluarga rohani lalu saudara selesai, saudara makan lalu pulang, dah, enggak. Saudara pasti ngobrol. Ketemu satu dengan lainnya, kenalan, ngobrol satu hangat di situ. Tapi kau coba cuman sekedar melihat bahwa gereja itu tempat-tempat ibadah. Habis ibadah ngapain? Ya pulang lah. Pasti pulang, mau ngapain lagi? Yang mengerti katakan amin. So we have to know the purpose. Karena purpose itu yang akan membentuk cara berpikir kita dan menentukan apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.